Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di live Zoom PBO hari ini. Jadi agendanya hari ini hanya presentasi kelompok, menghabisi kelompok yang belum tampil ya. Kalau saya lihat kelompok yang belum tampil itu ada email satu, kemudian ada Muhammad Rafi Alfiansyah dua, kemudian terakhir ada Renita Safitri. Ya. Benar, cuma 3 yang belum tampil? Kelompok saya belum, Pak. Kelompok saya, Pak Dimas. Oke, Dimas ini ya. Alvin juga. Oke, Alvin juga. Dimas. Alvin, banyak juga ya. Alvin, oke, Alvin ada 4 ya, 4 kelompok. Oke, siapa yang mau tampil duluan? Saya persilakan. Jadi semuanya hari ini harus kita habiskan. Minggu depan sudah masuk materi baru. Siapa yang mau tampil duluan? Kelompok saya aja, Pak. Siapa? Alvin. Alvin. Oke, silakan di-share materinya Alvin. Alvin ada, kemudian Taufikur mana? Taufikur, saya mau absen dulu. Hadir, Pak. Oke, kemudian Reza Saputra. Hadir, Pak. Mana? Oke. Pak. Kalau sudah hadir semua, saya persilakan kelompok 4 untuk membuka presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 yang terdiri atas 3 orang anggota. Yang pertama itu saya sendiri, Alvin Alvarino. Yang kedua yaitu Taufik Rofi. Yang ketiga yaitu Reza Saputra. Di sini kami akan membahas materi mengenai method void and return. Baik, di sini pengertian metode. Metode adalah bagian dari tubuh program yang mengimplementasikan suatu action sehingga kelas atau objek dapat bekerja. Metode diimplementasikan dalam kelas dan menyediakan informasi tambahan di mana kelas tidak dapat menanganinya sendiri. Di dalam bahasa pemrograman C#, metode dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode yang tidak mengembalikan nilai atau void. Yang kedua yaitu metode yang mengembalikan nilai atau return. Baiklah, materi selanjutnya yaitu metode void akan dijelaskan oleh Taufik Rofi. Metode void adalah suatu metode yang hanya menjalankan sekumpulan perintah dan tidak menghasilkan suatu nilai. Ciri-cirinya yaitu tidak menggunakan kata kunci return, 2. Tidak adanya tipe data di dalam deklarasi fungsi, tidak memiliki nilai kembalian atau return value. Void juga digunakan jika suatu fungsi tidak mengandung suatu parameter apapun dan tidak dapat langsung menampilkan hasil. Pada codingan ini kita memiliki variabel tampilkan. Lalu kita membuat fungsi baru khusus untuk variabel tampilkan, yang dimana menggunakan perulangan for, yang itu int 1 yang dimulai dari 0, i yang kurang dari 5, dan i++. Lalu kita print dengan console wetline halo semuanya. Lalu outputnya yaitu ada di sini yaitu halo semuanya yang berjumlah 5 buah. Baik, selanjutnya metode return akan dijelaskan oleh Reza Saputra. Return seperti halnya dalam bahasa turunan C lainnya, perintah return digunakan untuk mengembalikan kontrol eksekusi ke pemanggil. Jenis penggunaan return yang pertama, return tanpa nilai digunakan dalam metode yang tipe nilai kembalinya void. Dengan kata lain, metode tersebut tidak mengembalikan nilai. Dalam hal ini, return hanya berfungsi untuk mengembalikan kontrol eksekusi ke pemanggil. Yang kedua, return dengan menyertakan nilai, selain mengembalikan kontrol eksekusi, juga akan mengembalikan nilai tersebut ke pemanggil. Tipe nilai yang dikembalikan oleh return harus sama dengan tipe nilai kembalian dari metode. Berikut adalah contoh dari program return. Di sini program yang dijalankan yaitu program kubus, mencari nilai kubus. Di sini
saya menggunakan dua parameter, yaitu yang pertama yaitu adalah yang mainnya itu static void main. Di sini saya menggunakan tipe data integer, yaitu yang bernama kubus angka. Yang kubus nilainya itu ada 5. Unsur lain digunakan untuk menampilkan dari hasil dari kubus angka tersebut. Yang kedua, parameter kedua, saya menggunakan static int kubus ini angka, yaitu dengan rumus hasil sama dengan angka kali angka, yaitu menggunakan return hasilnya yang akan dikembalikan nanti nilainya. Ya, next. Oke, habis. Ya. Kalau gitu saya mulai pertanyaan ya. Coba kita lihat definisinya dulu. Yang itu apa tadi saya lupa. Nah, ini yang tentang metode void dulu ya tadi kalau nggak salah. Return dulu atau void dulu? Next dulu. Nah, metode void adalah back. Tadi. Definisinya dulu. Ya. Void juga digunakan jika ada suatu fungsi tidak mengandung suatu parameter apapun. Tidak dapat langsung menampilkan hasil. Benar ciri-cirinya nih. Ciri-ciri dari void seperti ini. Tidak dapat langsung menampilkan hasil. Benar nggak? Benar, Pak. Benar. Oke. Kalau benar, tunjuk yang mana disebut namanya metode void. Tunjuk aja. Yang tampilkan. Ini. Yang tampilkan ya. Berarti metode void itu tanpa parameter atau dengan parameter? Metode void itu bisa tanpa sebuah parameter. Benar. Yang sekarang ini tanpa parameter atau parameter? Tanpa parameter. Tanpa parameter. Jadi fungsinya metode void tampilkan di sini adalah menampilkan hello semuanya sebanyak 5 kali. 5 kali. Juga dihitung. Oke, di situ ada for i lebih kecil daripada 5. Lebih kecil daripada 5 ada berapa? 4 berarti kan? Iya. Kenapa bisa nampil semuanya jadi 5? Karena integer i-nya tuh dimulai dari 0. Jadi 0 itu termasuk hitungan, jadi hitungan. Ya, next. Selanjutnya kita lihat yang return. Saya lihat dari codingan kalian aja nih ya. Oke, next dulu codingan. Nah, ini dia. Berapa parameter di sini? Tadi ada yang ngomong 2 parameter. Mana parameternya? Salah, Pak. 1 tadi, Pak. 1 parameternya. Tunjukkan yang mana metode return yang mengembalikan nilai adalah Return, Pak. yang Return hasilnya, Pak. oke. Ya. Kira-kira pada metode return ini bisa nggak saya buat kayak gini? Return hasil tuh returnnya saya hapus, saya jadikan konsol titik writeline buka kurung hasil tutup kurung titik koma. Boleh nggak seperti itu? Saya akan mencetak hasil. Bisa atau tidak? Bisa, Pak. Menampilkan hasilnya juga ujung-ujungnya, Pak. Ya. Hasil dari. Jadi saya ulang lagi pertanyaan. Coba dipikir, dicerna baik-baik. Di situ ada metode return namanya kubus dengan parameter integer angka, benar ya? Kemudian di situ tugasnya si hasil itu adalah angka dikali angka dikali angka sebanyak 3 kali. Misalnya saya buat angkanya adalah 3, berarti 3 kali 3 kali 3, seperti itu kan? Maka dia simpan ke dalam parameter si hasil. Kemudian saya nggak gunakan namanya return. Saya buat konsol titik writeline buka kurung hasil tutup kurung. Boleh nggak seperti itu? Pada metode void. Pada metode return, sorry. Berjalan nggak kira-kira programnya? Programnya tadi, Pak? Yang ini ya? Yang ini, yang metode return, yang kubus kan ini kan? Ini kan sudah disimpan di parameter hasil. Yaitu hasil itu angka kali angka kali angka. Nah, hasil ini akan saya panggil menggunakan console writeline. Console titik writeline hasil. Boleh nggak seperti itu jalan?
Jalan nggak kira-kira programnya? Enggak, Pak. Kayaknya. Kenapa Iya, nggak jalan? enggak, Pak. Kan nggak ada apanya tuh. Program ada apanya tuh? Ada apa? Yang lain bantu Tempat. lah. Ayo. Sekarang gini aja, saya buat permudah aja. Bisa atau tidak bisa menggunakan constraint line pada method void method return. Sorry. Bisa, Pak. Bisa. Setuju yang lain? Bisa. Bisa. Mana tadi ya? Kalian namanya kelompoknya apa? Reza ya? Kelompoknya 4. Mana? Ini ya, Alvin Alvarino ya. Bener ya kelompok ini? Nggak ada lagi yang lain. Oke. Poinnya adalah 85 poin. Oke ya. Harapannya sudah lah ya. Oke, sama-sama. Tolong di stop dulu materinya. Stop share. Berikutnya saya ke kelompoknya Dimas. Mana Dimas? Ada Dimas? Saya, Pak. Ya, Dimas. Kamu anggotanya ada Ahmad Syafi'i, ada Jovi, ada Angga Redo Putra. Lengkap semua? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Anggarin. Oke, kalau sudah lengkap silakan share materinya. Ya, berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada semua 4 orang nih ya? Semuanya nanti terlibat di presentasi ya? Ya, Pak. Oke, kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan materi properti sisab yaitu getter, setter, dan auto implement. Adapun kelompoknya yaitu Dimas Yuda Prawira dengan nilai 8020190246, Ahmad Syafi'i 8020190237, Jopi Marianto 8020190192, dan Angga Redo Putra 8020190372. Adapun materi pertama yang akan dibacakan dengan Jopi Marianto. Jopi, mic-nya dihidupin. Ya, maaf. Ya. Property member pada kelas yang menyediakan mekanisme fleksibel untuk membaca atau read, menulis atau write untuk menghitung nilai pada variabel file. Property dapat digunakan seolah-olah mereka adalah anggota dari publik, namun menyertakan metode khusus yang disebut aksesor. Jitter digunakan untuk mengambil data pada satu objek, sedangkan setter digunakan untuk menyetelnya. Aksesor properti berisi pernyataan eksekusi yang membantu dalam membaca atau menghitung, atau menyetel, menulis file yang sesuai. Deklarasi aksesor dapat mencakup get aksesor, set aksesor, atau keep keduanya. Contoh, print string materi, public string materi, JIT return materi, set materi sama dengan full way. Kelas PBO di atas mempunyai properti yang bernama materi, mempunyai dua aksesor, yaitu get dan set. Set aksesor digunakan untuk menetapkan value atau nilai pada variabel materi, dan get digunakan untuk mengembalikan nilainya. Setelah properti definisikan, kita dapat menggunakan untuk menetapkan dan membaca private member. Nah, contoh PBO, P sama dengan new PBO, materi sama dengan kelompok 2, materi 2. Console readline materi.
Baiklah, di sini saya akan membacakannya. Setiap aksesor pada suatu properti dapat diabaikan. Contoh kode berikut membuat aksesor hanya dapat dibaca. Ya. Dalam kelas PBU terdapat private string materi dengan M kecil dan public string materi dengan M besar. Di dalam situ terdapat get mengembalikan materi. Karena dia tidak menggunakan, karena dia tidak ada set, maka dia read only. Kenapa harus menggunakan property? Kenapa tidak membuat variabel? Kelas member menjadi public dan mengakses secara langsung. Dengan properti kita memiliki pilihan untuk mengontrol logika dalam mengakses variabel. Misalnya kita dapat memeriksa apakah nilai lebih dari 50 sebelum menugaskannya ke variabel. Contoh, dalam kelas PBU terdapat private integer nilai sama dengan 0 dan public integer nilai dengan huruf kapital. Di dalam public integer nilai dengan huruf kapital terdapat get dan set. Get mengembalikan nilai dan set men-setting kondisi jika nilai lebih besar dari 50 maka nilai sama dengan value. Baiklah, auto implement akan dibacakan oleh Ahmad Syafi'i. Auto Pada Ahmad implement Syafi'i. properties, jika kamu tidak memerlukan kostum logik, bahasa pemrograman C# menyediakan cara yang cepat dan efektif untuk mendeklarasikan private melalui propertinya. Misalnya untuk membuat private member yang hanya dapat diakses melalui aksesor, get, dan set properti PBO, gunakan sintaks berikut. Public string PBO, di dalamnya ada get, ada aksesor get, dan set. Dapat kita lihat, kita tidak perlu mendeklarasikan nama private field secara terpisah karena dapat dibuat secara otomatis oleh sistem. PBO disebut dengan properti yang diimplementasikan secara otomatis. Disebut juga dengan auto properties yang memungkinkan untuk mempermudah dan memperpendek deklarasi dari private member. Kita dapat menulis ulang kode dari contoh sebelumnya dengan menggunakan properti otomatis. Ada kelas PBU, yang di dalamnya itu ada public string, materi, ada aksesor get dan set. Tanpa memerlukan PBO P sama dengan new PBO. P titik materi sama dengan kelompok 2 materi. Console write line P titik materi. Berikutnya kelompok 2 materi 2. Ada lagi? Sudah Pak, itu aja. Udah gitu aja ya. Saya mulai dari pertanyaan yang balik dulu, yang manual, yaitu codingan yang yang ini oke, ini cukup lah ya. Sekarang saya lihat di slide kalian itu ada private string materi, kemudian ada public string materi. Itu M besar dan M kecil, tipe ya? Atau gimana tuh? M-nya berbeda. Sama atau beda itu kira-kira? Beda Pak. Beda. Kenapa beda? Beda Pak. Yang di atas disebut dengan apa? Yang private string materi disebut dengan File. File atau fill? Beda ya. Fill. Kemudian public string materi disebut dengan Properties. Betul sekali ya. Kalau berbeda ya. Kemudian di situ ada get return materi. Kenapa get itu di return dan set itu di value? Kenapa nggak kita balikin aja set itu di return, kemudian get itu di value? Kenapa? Karena get itu untuk mengambil variabel yang ada di private string, Pak. Mengambil berarti butuh pengembalian gitu. Iya. Kemudian set ada value, maksudnya apa? Men-setting nilai pada materi yang ada pada get tadi. Oke, men-setting memberi nilai yang pada properti materi atau fill materi? Fill materi. Oke, next. Yang terakhir, auto implement. Coba lihat. Di sini kan auto, jadi semuanya itu dipotong, yang nggak penting dibuat jadi singkat. Get dan set tanpa ada return dan ada value. Di coding kalian, yang mana disebut dengan get,
yang mana disebut dengan set. Pada coding line, get yang line ini Pak, set yang line ini, tunjuk. Semuanya kan jadi satu tuh, properti kelas nama propertinya adalah materi get dan set, semuanya dihajar sama semua. Nah, kira-kira menurut kalian pada entry point atau static point main, yang mana yang setnya, yang mana yang getnya? Yang di line 14. Line 14 disebut line 14 disebut line 14 itu setnya Pak. setnya, sedangkan Karena get dia men-setting. Get-nya ada pada console write line-nya. yang lain setuju sama Dimas? Pakai nggak? Get-nya yang ada di PBOP Pak, yang tambah dengan new PBO. Dia ngambil dari kelas program yang di atas, kelas Get. PBO. Sorry, get-nya yang mana? Get-nya yang new PBO. Oh, PBO. Yakin ya? Lalu dia men-setting. Coba dipikir lagi. Udah di ujung tanduk nih. Udah terakhir pertanyaan saya itu aja lah. Udah cukup kayaknya. Iya Pak, yang yakin Pak, yang 13 itu get-nya dan 14 baris ke-14 itu setnya. Dia men-setting nilai apa? P.materi tadi dan lalu mendeklarasikan kelompok 2 materi 2. Jadi kalau gitu ya, kalau sudah valid, sudah positif, saya akan memberi nilai ya. Nilainya adalah 95. Oke, berikutnya kelompok email Yolanda. Silakan. Ada email? Cuma 2, email dan Bahtiar Nur Alvin. Email. Email. Bahtiar, mana email? Nggak tahu, Pak. Aduh, nggak tahu Nggak kemana. ada kabar, Pak. Nggak ada kabar. Kamu bisa slide sendiri? Oh, kurang. Saya tanya dulu, Pak. Oke, saya ke kelompok lain ya. Saya tidak akan melakukan presentasi minggu depan. Ini adalah yang terakhir ya, karena saya akan masuk materi baru. Baik, Pak. Berikutnya coba dulu ke Raffi. Raffi Alfiansyah. Mana? Muhammad Raffi Alfiansyah. Saya, Pak. Ya, oke. Kamu kelompoknya lengkap nggak? Satu lagi Renaldi Ramadan. Ada, Pak. Ada. Oke, kalau gitu silakan share materinya. Nih guys, orang itu apa ikon main banyak kayak gini gitu nah ini ada fire tidak masih kok. Oke, kepada kelompoknya Raffi, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang konstruktor. Konstruktor adalah metode yang pertama kali dijalankan pada saat sebuah objek pertama kali diciptakan. Perbedaan metode konstruktor dengan metode lainnya pada Java adalah metode konstruktor harus sama dengan nama kelasnya. Contohnya, kode kelas persegi panjang, publik persegi panjang. Konstruktor biasanya digunakan untuk menginisialisasi atau memberikan nilai melalui parameter kepada sebuah objek pada saat objek pertama kali diciptakan. Contohnya sebagai berikut. Kode kelas persegi panjang, double panjang lebar, publik persegi panjang, dalam kurung double P, double L, is panjang sama dengan P, is lebar sama dengan L. Ya, oke, next dulu, next. Pada saat objek persegi
Persegi dibuat kita memberikan dua nilai untuk konstruktor. Dan nantinya akan digunakan untuk memberi nilai pada atribut panjang dan lebar di kelas. Kesimpulannya, pada saat objek persegi, satu dibuat objek tersebut sudah memiliki nilai panjang dan nilai lebar. Kenapa harus menggunakan konstruktor? Simpel saja. Kodenya di atas jadi lebih sederhana karena jika tanpa konstruktor, kodenya akan jadi seperti ini. Persegi panjang, persegi 2, sama dengan persegi panjang. Pada saat objek persegi 2 dibuat, objek tersebut belum memiliki nilai panjang dan lebar. Hanya menjadi sebuah objek yang berasal dari kelas persegi panjang saja. Dan kita harus menambahkan kode berikut agar objek persegi 2 mendapat nilai panjang dan lebar. Contohnya seperti ini, kode persegi 2 panjang sama dengan 10, persegi 2 lebar sama dengan 2. Ya, next. Sekian, Pak. Ya, terima kasih. Sedikit sekali ya. Terus yang teman kamu siapa? Renaldi mana? Saya, Pak, hadir, Pak. Ya, kenapa kamu nggak presentasi? Saya yang mendampingi saya bantu doa saja gitu. Enggak, Pak. Coba kita ke slide nomor 3. Ya, konstruktor biasa digunakan untuk menginisialisasi atau memberikan nilai melalui parameter, benar ya, kepada sebuah objek pada saat objek pertama kali diciptakan. Contohnya seperti berikut. Yang mana objek tunjuk? Objek yang mana? Panjang lebar, Pak. Hah? Objek Panjang adalah lebar. panjang dan lebar. Kemudian konstruktor yang mana? Ingat ya, digunakan saat menginisiasi atau memberikan nilai awal kepada sebuah objek. Berarti mana tuh? Objek mana, konstruktor mana? Hah? Persegi panjang. Persegi panjang tuh yang mana? Tunjuk. Yang di atas ya? Persegi panjang yang di atas? Iya, Pak. Iya. Kemudian objek tadi yang persegi panjang juga? Iya, Pak. Iya. Panjang lebar, Pak. Oh, panjang lebar. Jadi semuanya kurang lebih seperti itu. Oke lah ya, materinya kurang lengkap. Kemudian pemahamannya. Iya, Pak. Oke, saya kasih nilai pas aja. Ini nilai paling bagus ya. Saya ngasih mahasiswa tahun ini nilainya bagus-bagus. Oke. Terima kasih kepada Rafi. Ya, selanjutnya saya ke Renita Safitri. Ada satu lagi adalah Alfianto. Ada, Pak. Ya, silakan di-share materinya. Ya, Renita, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, perkenalkan nama saya Renita Syafitri dan kawan saya yaitu Muhammad Alfianto. Berikut kami akan membahas tentang properti getter, setter, dan auto implement. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang properti. Properti adalah tipe khusus anggota kelas yang menyediakan mekanisme fleksibel untuk membaca, menulis, atau menghitung nilai bidang privat. Properti dapat digunakan seolah-olah mereka adalah anggota data publik, tetapi sebenarnya adalah mereka khusus yang disebut pengakses. Selanjutnya, metode getter dan setter. Metode getter dan setter adalah sebuah metode yang berfungsi untuk mengambil dan mengisi data dari dalam ke dalam objek. Ada beberapa alasan program menggunakan metode setter dan getter. 1. Untuk meningkatkan keamanan data. 2. Agar lebih mudah dalam mengontrol
atribut dan metode. Yang ketiga, kelas bisa kita buat menjadi read only dan write only. Yang keempat, dan fleksibel, programmer dapat mengganti sebagian dari kode tanpa harus takut berdampak pada kode yang lain. Selanjutnya, auto implement. Auto implementasi adalah properti yang diimplementasikan secara otomatis, membuat deklarasi properti lebih ringkas ketika tidak ada logika tambahan yang diperlukan dalam mengakses properti. Mereka juga mengaktifkan kode klien untuk membuat objek. Saat Anda mendeklarasikan properti seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut, kompilator membuat bidang dukungan anonim dan pribadi yang hanya dapat diakses melalui properti get dan pengakses set. Selanjutnya ini adalah contoh coding properties. Dalam codingan tersebut di sini ada public integer rn dan public string nama. Dan di private integer maksimal itu 35. Main method. Apa ini? Bingung saya lihat kodenya. Coba back lu. Saya langsung nanya aja lah ya. Nanya aja lah. Kalau coding ini kenapa dibuat public rn, kemudian public string name, sedangkan pada definisi gunanya getter setter itu agar terproteksi. Kenapa bisa di public? Nanti bisa diakses di main programnya. Ini untuk coding properti, Pak. Oh, ini kalau untuk codingan ya. Sorry. Kalau untuk codingan setter dan getter. Ini codingan getter dan setter, Pak. Nah, ini dia. Oke, privat ya. Nah, jelasin yang ini. Saya mau denger yang ini. Oke. Private string nama dan private string warna, private integer jumlah ban depan 2, private integer jumlah ban belakang itu 2. Ini adalah metode getters. Lihat nama, return nama. Kamu coba menjelaskan, jangan membaca. Coba belajar menjelaskan. Gimana tadi? Nah, gimana sih? Bisa menjelaskan? Nah, ini coba yang ini. Sudah ada value-nya. Bisa? Di situ ini mobil. Di situ ada. Di sini mobil saya Mercy. Di sini Mercy, Pak. Ya, mobil kamu Mercy. Kurang terus bisa, Pak, menjelaskan, Pak, saya, Pak. Kurang bisa menjelaskan. Warna merah. Ya. Renita bisa? Ya, Pak. Ya. Aduh, bingung saya. Saya mau nanya, tapi kalau sudah bingung, yang menjelaskannya nanya ke siapa saya ya? Coba yang mana nama objek? Ngerti nggak kamu yang mana objek tuh? Objek adalah oke. Nah, slide nomor 7, mana yang disebut dengan getter? Mana yang disebut dengan property setter? Mana? Ini public string, ini adalah metode getter, Pak. Sini ada getter. Getter ada 1, 2, 3, ada 4, dan metode setter itu ada 2, Pak. Udah dikasih tanda ya masalahnya ya. Ya. Terus yang auto implement mana? Auto implement
Mana codingannya? Ini, Pak. Ini auto implement. Ada NIM, ada nama, ada email. Semuanya dibuat auto ya, bisa men-set dan bisa memanggil. Kira-kira kalau saya buang setnya, boleh nggak? Jadi get doang. Set. Boleh, Pak? Boleh. Itu disebut dengan apa? Disebut dengan manual, Pak. Manual. Atau istilah lain apa? $80 poin ya. Nah, ya. Terima kasih Renita, terima kasih Alfianto, nilainya udah cukup banget ya. 80 itu udah dapat nilai A ya, tinggal dicari UTS dan tugas individunya. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Ini sudah, itu apa ya? Ada suara, bentar saya lihat dulu. Ada yang ini kayaknya. Tolong di mute, oke udah enak ya. Kelompok terakhir. Tadi siapa yang nggak ada ya? Email, mana email? Sama Bahtiar, gimana Bahtiar? Kamu ada materi slide nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, coba kamu aja sendiri ya. Saya kasih nilai kamu sendiri aja. Emailnya nggak tahu kemana. Silakan Bahtiar, saya kasih kesempatan. Email tadi ada, Pak. Email ada? Ya, mana email? Email tolong direspon. Join, kasih tahu, join lagi ke link yang baru ya. Tadi mungkin kendala durasi. Tuh, tolong di WA. Oh, iya. Ada email? Oke, sebentar ya, saya ambil minum dulu ya, sambil menunggu. Tolong Bahtiar dikasih japri ya, si email. Kasih tahu, saya tunggu 3 menit aja, kalau nggak kita mulai. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, Bahtiar, gimana? Ada emailnya? Ya, Pak. Email ada? Nggak ada, Pak. Tuh, kenapa? Ada, baru dilihat WA saya. Padahal ini kalian kelompok terakhir loh ya. Kalau bisa lengkap semua, nggak ada yang ketinggalan anggotanya. Bentar saya cek dulu. Ada yang kurang nggak ya? Sudah. Sudah. Sudah.
Oke. Apa ini? Tidak bisa hadir. Ya, tinggal satu lagi. Email. Gimana, Bahtiar? Emailnya nggak aktif, Pak. Ya, Ini silakan. ada, Pak. Email. Oke, email. Email, kita nungguin kamu satu kelas. Ya. Silakan dibuka, Bahtiar. Bentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdua dari kelompok 6 materi 3 konstruktor. Next, Bahtiar. Pak. Bentar, Pak. Pengertian konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang akan dijalankan secara otomatis pada saat sebuah objek dibuat atau instansiasi, yakni ketika perintah baru dijalankan, pembangun bisa digunakan untuk membuat proses awal dalam menyiapkan objek, seperti memberi nilai awal kepada properti, memanggil metode internal, dan beberapa proses lain yang digunakan untuk menyiapkan objek dalam PHP. Konstruktor dibuat menggunakan metode konstruktor dalam kurung. Ya, next. Karakteristik konstruktor 1. Konstruktor memiliki identitas sama seperti identitas dari kelas. 2. Konstruktor tidak memiliki return type. 3. Konstruktor harus berada dalam label public. 4. Konstruktor tidak bisa dipanggil dari luar kelas. Selanjutnya, bentuk penulisan kelas, nama kelas, public, nama kelas, parameter. Lanjut. Contoh program, ini input programnya. Bisa dibesarin. Siswa dalam kurung, siswa apa nih? Titik 2 siswa dalam kurung, code, konstruktor terpanggil. Itu untuk definisi konstruktor. Integer main siswa Budi, titik 2, pembuatan objek. Selanjutnya, output program kode. Di atas adalah contoh penulisan dari overloading konstruktor. 3 konstruktor dengan ciri mereka yang berbeda. Deklarasi konstruktor nomor 1 dibuat dengan menggunakan satu parameter, yaitu integer i_name. Dan konstruktor kedua menggunakan satu konstruktor, yaitu string i_nama. Dan ketiga menggunakan dua buah parameter, yaitu integer i_name dan string i_nama. Dengan cara di atas, kita dapat mudah membuat objek dari kelas yang fleksibel dalam menangani argumen yang diberikan. Di bawah ini adalah contoh program fleksibilitas sebuah kelas dalam sebuah objek yang menerima argumen secara fleksibel. Lanjut. Contoh penulisan konstruktor menggunakan parameter. Konstruktor dengan menggunakan parameter saat mendirikan objek, argumen yang disertakan biasanya akan digunakan untuk inisialisasi member dari kelas. Di bawah adalah cara pembuatan objek disertai. Dulu. Iya, Pak. Next. Cepat aja ya. Next. Contoh penulisan analisasi objeknya, siswa Joko itu default konstruktornya, siswa tes sama dengan 1, 2, 3, jika konstruktor hanya menyediakan satu parameter. Siswa Budi 1, 2, 3, kutip Budi Roach, jika konstruktor membutuhkan banyak argumen, setiap argumen dipastik.
dipisahkan dengan tanda koma. Next dulu. Next. Ya. Contoh program input program kode. Integer name, string nama, siswa integer inim, string inama. Name sama dengan inim, nama sama dengan inama. Void cetak data, count, name sama dengan name. Next. Ini bahasa count programnya beda. Next. Ya. Oke, next lagi. Ada lagi? Overload. Banyak materinya. Next lagi. Nggak apa-apa. Next. Saya mau lihat materinya aja. Kemudian penulisannya ada. Next. Oke. Ada lagi? Next. Oke, next. Materinya bagus. Next. Next. Oke, next. Materinya oke ya, kalau saya lihat materinya. Oke, ada pertanyaan? Ya, saya mau nanya nih ya. Coba lihat dulu coding yang terakhir aja. Back satu kali, lihat codingnya. Udah maksa, mau habis nih ya. Sekian aja. Nah, ini dia. Udah kecil banget ya. Kayak nggak kelihatan nih. Oke, di situ ada mana yang konstruktor? Coba tunjuk. Yang konstruktor itu mana? Konstruktornya mana? Tunjuk. Yang? Nggak dengar saya. Yang mana? Konstruktor yang di siswa apa? Yang di mana? Yang di public. Yang di public, siswa, integer, string itu ya? Benar, itu. Sebenarnya ini kalian kebantu banget sama materi ya. Materinya dibilang oke, tapi mempertanggungjawabannya belum kayaknya. Hanya sifatnya membaca. Tapi sudahlah ya, nggak apa-apa. Materinya udah oke ya. Hampir lengkap ya. Saya kasih nilai 82 aja ya. Saya mau cepat aja. Atau bisa benar-benar mempertanggungjawabkannya. Oke ya, kalau gitu 82 aja. Oke, semua kelompok saya rasa udah selesai, sudah tampil ya. Jadi minggu depan kita masuk materi baru. Tolong di stop slide materinya. Ya, terima kasih. Yang join cuma berapa nih? 1, nggak banyak yang join ya, karena disconnect tadi. Ya oke lah, yang sudah membawakan tugas kelompoknya, kemudian yang sudah bergabung di live Zoom juga karena terkendala disconnect tadi durasi, saya ucapkan terima kasih. Jadi kita ketemu di minggu depan dengan materi baru ya. Ada pertanyaan masalah perkuliahan PBO? Untuk mid test atau UTS-nya itu di pertemuan ke-15 ya. Jadi polanya seperti itu kalau belajar sama saya. Saya UTS-nya bukan di tengah, tapi UTS-nya malah di akhir. Sifatnya ada pilihan ganda dan ada ngecode, ya, ngoding juga ujung-ujungnya. Tapi soalnya seperti kayak di kuis kemarin kan ada 2 soal yang ngoding, yang mengetik. Sisanya adalah pilihan ganda atau pernyataan benar atau salah seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, ada, Pak. ya, oke. Jadi kalau tidak ada, tutup aja kuliahnya. Oke. Sekian kuliah hari ini, saya rasa cukup. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih.